Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman, sahabatku semua, dan juga rekan-rekanku yang selalu hadir untuk mensupport channel kita. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman sahabatku semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan untuk rezekinya, dan segala urusannya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini kita akan bersharing cara untuk memancing lalat BSF. Jadi lalat ini sangat bagus untuk kita untuk menguraikan sampah organik yang ada di sekitaran kita. Dan kali ini kita akan memberitahukan kepada sahabatku, dan kita juga mendapatkan limbah dari toko buah, dan kita bisa manfaatkan untuk budidaya maggot, dan maggotnya juga bisa bermanfaat untuk ternak ayam kita, agar ternak ayam kita tidak tergantung dengan pakan yang ada di luaran sana, yang tentunya akan mengeluarkan biaya lebih, dan ini kurang menguntungkan jika dihitung dari pendapatan yang lebih maksimal tentunya. Dan kali ini kita juga akan memperlihatkan kepada teman untuk menggunakan pupuk eco farming sebagai bahan untuk menstarter atau membuat untuk media pancing kita. Jadi kita bisa gabungkan dengan fermentasi buah atau kulit buah, ataupun dengan dari limbah jamu, itu juga bisa. Jadi sahabatku bisa manfaatkan, misalnya ada limbah dari kunyit, sahabat bisa gunakan untuk digabungkan dengan pupuk eco farming agar terjadi fermentasi dan mempunyai aroma yang sangat disukai oleh lalat tentara hitam tentunya. Dan ini adalah sampah buah yang kita dapatkan dari toko buah. Jadi dengan begini kita akan bisa mengurangi banyak sampah yang berbasis dari organik. Jadi bisa menguntungkan sekali bagi peternak tentunya. Ini sangat cocok, sangat rekomendasi sekali dengan menggunakan apa yang kita gunakan. Dan pengalaman kita juga memberikan pakan maggot secara full juga tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Ayamnya aman-aman saja, dan ayamnya pun sangat lincah, sangat sehat. Dan saya bisa lihat setiap pertumbuhan perharinya, nampak badan dari ayam ini juga mempunyai bobot terus. Yang dulu awalnya kita beli masih kecil atau masih masa pertumbuhan dari ayam yang baru menetas atau sudah agak besar sedikit. Jadi kita biasakan untuk memberikan pakan maggot dan juga nasi yang ada di tempat kita. Jadi bisa bermanfaat juga, nasi tidak terbuang sia-sia. Dan kita juga jika tidak habis, misalnya ayamnya dikonsumsi ayam, bisa dikonsumsi oleh maggot yang kita miliki. Jadi saling menguntungkan antara limbah dari dapur kita, ataukah itu dari kulit buah ataupun sayur, itu bisa.
asalkan sahabatku juga bisa menfermentasi bahan-bahan tersebut dengan bahan yang pernah juga kita upload di video pertama yang sebelumnya. Jadi itulah informasi sederhana tapi bisa membuahkan hasil dan bisa meningkatkan ekonomi kita ke depannya, dan ini sudah sangat berhasil. Dan Magot juga selain dengan pakan limbah organik seperti buah dan sayur, Magot juga bisa mengkonsumsi daging ataupun ikan yang kita juga fermentasi terlebih dahulu. Jadi kita berikan rendaman dahulu dan ikan pun bisa dikonsumsi. Hanya kali ini magotnya masih belum nampak karena masih ada di dalam. Jadi perlu magot itu makan sedikit demi sedikit. Biasanya dianya dari bawah ke atas dianya makan, dan perlu juga kita beri tutup untuk agar magot lebih leluasa di siang hari bisa makan, jadi bisa full aktivitasnya. Jika di siang hari terbuka, dianya akan lambat untuk mengkonsumsinya. Jadi perlu sahabatku beri tutup seperti dedaunan ataupun kulit bungkus dari seperti nasi, itu bisa sahabat gunakan, sahabat bisa manfaatkan. Dan juga perlu diberikan juga agar ruangan kurang dari cahaya, jadi tidak perlu mempunyai cahaya yang terang, asalkan bisa tampak oleh cara kita kerja. Insya Allah magot juga akan nyaman-nyaman saja. Dan ini proses memang agak lama karena kita tidak sempat untuk menghancurkan, untuk memotong-motong. Jadi kita berikan langsung aja. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa juga, karena dengan ukuran yang semakin kecil maka magot lebih mudah untuk mengeskan nutrisi yang ada pada buah yang kita miliki. Jadi itulah keunggulan jika kita mau berikan untuk magot. Jadi ukurannya mungkin seukuran seperti yang kita pernah berikan, seperti jamu yang berwarna oranye atau dari kunyit, kira-kira ukurannya seperti itu. Maka kegemaran untuk magot untuk mengkonsumsi itu sangat baik sekali, baik magot kecil ataupun magot besar itu sangat digemari sekali. Tapi jika kita sudah mempunyai ukuran magot yang lebih besar, buah yang dipotong-potong agak lebih kasar sedikit juga tidak apa-apa, itu sangat membantu sekali. Dan ini adalah sedikit tip untuk sahabatku jika semut datang untuk ikut memakan dari buah yang ada di sekitaran kita atau dari daging kita, kita bisa usir atau kita aduk rata dengan media yang sudah ada di bawahnya. Jadi kita berikan agar semut bisa pergi atau menghindar dari proses dari magot memakan apa yang sudah kita siapkan, agar bisa menjadikan untuk kita cepat besar. Dan kita juga bisa menggunakan cover ajaib untuk mengurangi atau dari serangan semut. Dan ini sudah mulai berkurang jika kita lakukan itu terus-menerus. Dan kalau kita bisa mengurangi semut
maka dari maggot kita akan sedikit akan berkurang, karena satu atau dua maggot biasanya juga bisa diambil sama semut. Jadi itulah hama yang ada pada proses untuk budidaya maggot. Selain semut juga ada seperti tikus, itu juga perlu diwaspadai. Jika sahabatku di rumah banyak tikus, sahabatku perlu memberikan keamanan lebih agar bisa ditutup atau dikasih jaring pengaman agar tikus tidak mengganggu, agar tidak dihabiskan oleh tikus, karena tikus ini juga sangat gemar makan maggot. Jadi kita harus jaga sekali dengan keadaan seperti itu, dan pengalaman kita juga bisa berhasil apabila kita bisa mengantisipasi semua tersebut. Dan ini adalah eco farming yang kita miliki, dan kita sudah campurkan di jamu yang kita miliki, yang kita fermentasi tentunya, dan kita akan langsung memberikan contoh untuk teman-temanku semua agar lalat BSF ini bisa datang dan bisa kita pancing, karena dengan begitu kita tidak payah lagi untuk membuat rumah dari rumah lalat tentara hitam. Kita andalkan dulu dari lalat tentara hitam yang ada di luar, kita pancing saja ke dalam, dan alhamdulillah itu sangat bisa sekali. Dan apabila sahabatku mau melakukan membuat rumah dari jaring untuk mengembangkan atau menetaskan dari telur dari lalat tentara hitam, itu juga bisa. Tinggal membuat ukuran sekitaran 1x1 dan ketinggian 2 meter, itu bisa sahabat lakukan. Kita juga dalam program, hanya belum sempat kita buat. Semoga di kedepannya kita bisa buat juga bertahap demi bertahap agar bisa mempunyai kelanjutan antara dari telur ke maggot, dan juga lalatnya juga kita perlukan juga agar bisa proses bisa lebih besar lagi, lebih pesat. Dan semoga sahabatku semua bisa terinspirasi dari video-video yang kita unggah dan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan peluang usaha sahabatku semua. Jika pekerjaan yang kita tekuni insya Allah akan mendatangkan kesuksesan yang sangat besar di kemudian hari. Tentunya kita jangan lupa selalu berdoa dan selalu berusaha, dan semoga proses demi proses yang kita jalani ini bisa membuahkan kesuksesan yang sangat gemilang ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.